Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh berkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakan di ayatnya yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali saya bercakap-cakap dengan satu kelompok jemaat ya. Jemaat ini ada di NTT ya. Waktu saya di Rote, saya bertanya kalau di sini hari Minggu itu bagaimana begitu ya. Nah, kemudian mereka menceritakan bahwa kalau hari Minggu itu mereka boleh dikatakan libur penuh begitu. Jadi kalau yang nelayan mereka tidak pergi melaut ya. Begitu juga dengan petani ataupun peternak, mereka tidak akan ke kebun dan lain sebagainya. Nah, itu menarik Saudara, itu dikeluarkan sebuah keputusan bahwa hari Minggu mereka adalah waktu untuk beribadah. Ya, walaupun ditetapkan demikian, masih ada saja memang orang-orang yang tidak ke gereja dan mereka lebih memilih biasanya ke sungai ataupun mereka istirahat di rumah karena kesiangan atau karena memang pagi mereka ada kegiatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan manusia. Sudah diatur, sudah diberikan kesempatan, seringkali tidak menggunakannya dengan baik. Demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca. Tuhan memberikan ketetapan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Ya, Tuhan sudah memberikan ketetapan ini untuk apa? Untuk kita boleh memberikan hari itu sebagai hari perhentian, hari pertemuan ya kita dengan Tuhan. Karena Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu itu seharusnya dapat dilakukan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga boleh menggunakan Sabat itu sebagai hari perhentian kita dengan Tuhan? Atau kita pun masih memaksakan dengan aktivitas yang lain? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri di zaman sekarang ada memang orang harus bekerja di hari Minggu. Tetapi saya yakin dan percaya di sela-sela itu masihlah ada waktu untuk sebenarnya kita bisa untuk beribadah. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk 6 hari berkarya. Paling tidak ada satu hari yang memang kita bisa gunakan, kita bisa berikan untuk kita boleh membangun relasi dengan Tuhan, begitu. Karena mau nggak mau Bapak Ibu Saudara, kita juga memiliki kebutuhan akan rohani kita. Rohani kita inilah yang perlu kita juga memberi asupan makanan. Karena kalau tidak, siapa yang lebih banyak kita kasih makan, mereka yang akan menguasai kehidupan kita. Kalau jasmani kita lebih banyak kita beri ruang, kita beri tempat, kita beri makan, maka jasmanilah yang akan menguasai kehidupan kita. Sedangkan rohani kita akan melemah. Tapi jika rohani kita beri makan, jasmani kita beri makan,
ada keseimbangan di dalamnya, sehingga semuanya bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, demikian juga di dalam pasal ini ya, ada beberapa ketetapan hari-hari raya. Nah, semuanya memang memiliki latar belakang, semuanya memiliki ketentuan yang ada kenapa hal itu dilakukan. Nah, demikianlah kita seharusnya menjalani semuanya ini. Nah, tidak mungkin kita tidak melakukannya. Ini semua juga kita lakukan untuk mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Hari-hari itu Tuhan tetapkan ya, kalau kita yang tahu ya, ada Natal, ada Jumat Agung, ada kematian ya, ada kebangkitan, ada kenaikan, ada Paskah, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang semuanya memiliki latar belakang yang baik untuk dikenang, untuk diingat, dan bersyukur pemerintah kita juga sudah memberikan hari-hari tertentu dengan hari libur nasional. Artinya semuanya bisa dihargai dengan baik. Nah, kalau Tuhan juga memerintahkan, bahkan negara juga memberikan peluang untuk itu ya, termasuk hari Minggu, tanggal merah, dan lain sebagainya, harusnya kita lebih bijak ya, kita lebih berhikmat, bisa menggunakan itu dengan baik. Ya, kalaupun kita mau berlibur, kalaupun kita mau jalan-jalan, ya usahakan dimanapun tempat kita boleh tetap beribadah ya, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita juga akan melahirkan generasi-generasi yang memang takut akan Tuhan ya. Jangan sampai nanti kita melahirkan generasi-generasi yang tidak lagi takut akan Tuhan ya. Kan hari Minggu waktunya untuk berlibur, waktunya untuk jalan-jalan, gak salah sih, selama tetap kita bisa mengutamakan Tuhan. Nah, ini yang penting. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar melakukan firman Tuhan dari hal-hal yang sederhana ya. Misalnya mengingat, menguduskan hari Sabat, itu yang Tuhan mau ya kita kerjakan ya. Tuhan juga sudah tetapkan, harinya juga sudah Tuhan berikan, dan tentunya ini boleh menolong kita untuk kita boleh melakukannya. Jadi mari kita boleh memperhatikan hal-hal yang demikian sebagai wujud nyata iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati dan Tuhan menolong kami untuk kami juga boleh belajar memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu kami butuh bekerja, tetapi kami juga butuh mengisi kerohanian kami, sehingga kerohanian kami juga boleh bertumbuh di dalam Engkau. Bimbing sertai kami, sehingga kami juga terus belajar mengutamakan Tuhan. Berkati juga jika ada orang-orang yang berhalangan untuk beribadah, kami berdoa Tuhan juga yang akan menolong, berikan kelancaran. Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Begitu juga jika ada di antara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, Tuhan juga jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga kami semua juga diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.